sebuah desa kecil di prefektur Nagano, berdiri sebuah rumah kayu tua yang menghadap hamparan, sawah, dan pegunungan yang seolah tidak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Atapnya sedikit melengkung dimakan usia, dindingnya berwarna coklat kusam, dan jendelanya selalu terbuka separuh, seakan memberi jalan bagi angin pegunungan untuk masuk tanpa permisi. Penduduk desa menyebutnya Kase nomor rumah angin karena setiap malam selalu terdengar suara angin berdesir panjang dari dalamnya, seperti seseorang yang sedang berbisik pelan. Rumah itu milik seorang perempuan tua bernama Nakamura Aiko, satu-satunya penghuni yang tersisa sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu dan anaknya pindah ke Tokyo. Banyak orang mengira ia akan menjual rumah itu dan ikut tinggal bersama anaknya, tetapi Aiko selalu menjawab dengan senyum lembut, "Rumah ini masih memiliki sesuatu yang harus kujaga." Tidak ada yang benar-benar memahami maksudnya, tetapi tidak ada pula yang berani bertanya lebih jauh. Setiap pagi, Aiko bangun sebelum matahari terbit. Ia menyeduh teh hijau, membuka pintu geser, lalu duduk di beranda sambil memandang kabut yang menggantung di ladang. Angin pagi sering meniup lonceng angin kecil yang tergantung di atap, menciptakan suara jernih yang terasa menenangkan. Namun berbeda dengan suara lonceng itu, suara angin dari dalam rumah sering terdengar lebih panjang, lebih berat, seperti membawa cerita yang belum selesai. Suatu sore di awal musim gugur, seorang pemuda bernama Haruto datang ke desa itu untuk meneliti rumah-rumah tradisional Jepang yang masih bertahan. Ia mahasiswa arsitektur yang sedang menulis skripsi tentang teknik bangunan kayu kuno. Penduduk desa menyarankan agar ia mengunjungi rumah Aiko karena rumah itu termasuk yang paling tua dan masih terawat. Dengan sedikit ragu, Haruto akhirnya mengetuk pintu rumah tersebut. Aiko menyambutnya dengan ramah, mempersilahkannya masuk, dan bahkan menyiapkan teh hangat. Haruto memperhatikan setiap detail rumah. Itu balok kayu yang disusun tanpa paku modern, lantai tatami yang masih rapi, serta jendela kertas yang meski sedikit menguning tetap terlihat bersih. Saat mereka berbincang, tiba-tiba terdengar suara angin panjang dari lorong belakang rumah. Padahal semua pintu tertutup. Haruto sedikit terkejut dan bertanya, "Apakah selalu seperti itu?" Aiko tersenyum tipis. "Ya, angin di rumah ini memang suka berjalan sendiri." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Haruto merasa bahwa penjelasan itu bukan sepenuhnya lelucon. Ia kembali fokus pada penelitiannya, mengukur beberapa bagian rumah dan mencatat detail konstruksi. Namun semakin lama berada di sana, semakin ia merasakan bahwa rumah itu memiliki suasana yang berbeda, tenang, tetapi sekaligus seperti menyimpan kenangan yang sangat dalam. Menjelang senja, Haruto memberanikan diri bertanya, "Mengapa nenek tetap tinggal di sini sendirian? Bukankah akan lebih nyaman tinggal bersama keluarga?" Aiko memandang ke arah taman kecil di samping rumah, tempat sebatang pohon maple berdiri dengan daun yang mulai berubah merah. "Suami saya dulu selalu duduk di sana setiap sore," katanya pelan. Ia suka mengatakan bahwa selama angin masih datang ke rumah ini, berarti rumah ini belum ditinggalkan oleh kenangan. Haruto terdiam. Ia tidak tahu harus menanggapi apa, tetapi ia bisa merasakan bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan tua bagi Aiko. Rumah ini adalah tempat di mana waktu terasa berjalan lebih lambat, tempat di mana seseorang masih bisa berbicara dengan kenangan tanpa merasa sendirian. Beberapa hari kemudian, Haruto kembali datang untuk melanjutkan penelitiannya. Kali ini, ia membantu Aiko membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Di sana ia menemukan sebuah kotak kayu berisi foto-foto lama. Seorang pria muda tersenyum di depan rumah yang sama. Seorang anak kecil memegang layang-layang. Dan beberapa foto keluarga yang terlihat sangat hangat. Aiko menjelaskan bahwa itu adalah foto suaminya, Kenji, yang dulu membangun sebagian rumah itu dengan tangannya sendiri. "Mengapa suara angin di sini terdengar berbeda?" tanya Haruto lagi. Kali ini lebih pelan. Aiko tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju lorong panjang yang mengarah ke kamar kosong di bagian belakang rumah, lalu membuka pintu geser. Udara dingin perlahan masuk, dan suara angin kembali terdengar, panjang dan lembut. "Dulu, suami saya membuat ventilasi kayu di bagian atap agar udara bisa mengalir," katanya. Ia bilang suara angin akan membuat rumah terasa hidup. Setelah ia meninggal, suara itu tetap ada. Kadang terasa seperti ia masih sedang memperbaiki sesuatu di atas sana. Haruto tersenyum kecil. Tidak tahu apakah harus menganggapnya sebagai penjelasan teknis atau sesuatu yang lebih dari itu. Namun sejak hari itu, ia mulai memahami mengapa Aiko tidak pernah meninggalkan rumah tersebut. Bukan karena ia tidak punya tempat lain, melainkan karena rumah itu adalah ruang di mana kenangan masih memiliki suara. Musim gugur semakin dalam. Daun-daun maple mulai berguguran,
Dan penelitian Haruto hampir selesai. Pada hari terakhirnya di desa, ia kembali berpamitan kepada Aiko. Mereka duduk di beranda sambil minum teh, mendengarkan angin yang kembali berdesir di dalam rumah. "Terima kasih sudah mengizinkan saya belajar di sini," kata Haruto. Aiko mengangguk pelan. Rumah tua seperti ini tidak akan bertahan hanya karena kayunya kuat. Ia bertahan karena masih ada orang yang mengingat cerita di dalamnya. Saat Haruto berjalan meninggalkan halaman rumah itu, ia menoleh sekali lagi. Dari kejauhan, rumah kayu tua itu tampak sederhana, hampir tidak berbeda dari rumah-rumah lain di desa. Namun ia tahu, di balik dinding kayunya yang sunyi, selalu ada suara angin yang membawa bisikan masa lalu. Bukan untuk menakuti siapapun, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap tempat yang pernah dipenuhi kehidupan akan selalu menyimpan gema dari orang-orang yang pernah mencintainya. Dan selama angin masih berkunjung ke rumah itu, Kase no Mori tidak akan pernah benar-benar sepi.